Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan saya Nurse Rabhita Diorarta, spesialis keperawatan jiwa. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan farmakologi sistem saraf, anti epilepsi, anti Parkinson, dan obat neurotransmisi. Adik-adik, anti epilepsi itu merupakan obat untuk mengendalikan kejang. Mekanisme utamanya atau mekanisme kerja utamanya yaitu obat untuk menstabilkan membran neuron dan menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori, yaitu obat yang mencegah aktivasi listrik abnormal yang memicu kejang. Nah, ada beberapa macam atau beberapa jenis obat anti epilepsi. Yang pertama yaitu jenis valproate sodium. Ini nama obatnya. Ini adalah jenis untuk menanggulangi atau mengendalikan kejang dalam bentuk spektrum yang luas adik-adik. Nah, obat ini atau obat jenis ini efektif untuk berbagai jenis epilepsi. Entah itu epilepsi apa saja, bisa diberikan valproate sodium atau obat sejenis valproate sodium. Yang kedua adalah obat carbamazepine. Ini adalah pilihan utamanya untuk mengatasi epilepsi vokal. Bagian otak, salah satu bagian otak yang mungkin terjadi kejang di situ, hanya bagian itu saja yang bisa disebut epilepsi vokal. Nah, itu akan diberikan obat atau jenis obat carbamazepine atau sejenisnya. Nah, selanjutnya kita ada obat epinetoin. Sebelumnya dulu, Mas. Ini adalah obat phenytoin untuk stabilator membran neuron klasik yang akan menjaga kestabilan aktivitas listrik. Nah, ini biasanya sering nih digunain adik-adik untuk phenytoin karena untuk utamanya atau yang pertama kali diberikan pasti phenytoin atau sesuai dengan anjuran dokternya, salah satunya yaitu phenytoin, jelas untuk menjaga kestabilan aktivitas listrik. Selanjutnya. Nah, yang kita akan bahas yaitu anti Parkinson, yaitu mengatasi gejala Parkinson. Adik-adik harus ketahui bahwa Parkinson itu diakibatkan oleh kerusakan atau kematian sel-sel saraf neuron pada dopaminergik. Nah, ini dopaminnya rusak nih atau hilang atau berkurang nih adik-adik. Nah, ada 3 jenis atau beberapa jenis obat untuk mengatasi gejala Parkinson. Yang pertama adalah levodopa atau carbidopa. Nah, ini adalah obat yang merupakan gold standard pada terapi Parkinson. Kombinasi ini berfungsi meningkatkan kadar dopamin di otak yang akhirnya mengurangi gejala Parkinson. Pastinya mengurangi efek samping untuk pada obat ini ya, obat levodopa ini, sehingga meningkatkan efektivitas levodopa. Nah, levodopa ini adalah bentuk ataupun senyawa untuk mengaktifkan dopamin tersebut. Nah, nama obatnya levodopa. Nah, yang kedua adalah pramipexole atau agonis reseptor dopamin yang langsung menstimulasi reseptor dopamin. Nah, ini obatnya jenisnya yang langsung menstimulasi ya adik-adik. Kalau yang tadi kan untuk meningkatkan kadar, nah ini untuk menstimulasi reseptor dopamin, langsung menstimulasi supaya dopaminnya aktif kembali atau meningkat kembali. Efektif untuk gejala motorik, maksudnya adalah Parkinson yang motorik dan dapat digunakan sebagai monoterapi pada stadium awal. Nah, yang selanjutnya adalah selegiline inhibitor MAOB yang mencegah degradasi dopamin. Kalau ini mencegah pengurangan dopamin, yang akhirnya memperpanjang kerja dopamin endogen dan dapat memberikan efek neuroprotektif. Jadi ini juga selain membantu mencegah degradasi, juga akan memberikan efek neuroprotektif. Jadi diproteksi untuk pengurangan dopamin tersebut. Obat-obat adregenik selanjutnya yaitu stimulasi sistem saraf simpatik. Ini untuk menstimulasi sistem saraf simpatik. Mekanisme dalam aplikasi klinis obat ini yaitu mengaktifkan reseptor alfa dan beta dan menghasilkan respon fight or flight yang sangat penting dalam situasi darurat dan pengelolaan kondisi kardiopulmoner. Nah, ini ada beberapa jenisnya ya adik-adik ya, ada non-selektif alfa beta,
Ada beta selektif, ada beta 2 selektif, alfa selektif, dan obat jenis tidak langsung. Nah, contoh dari non selektif atau alfa beta, epinefrin, adrenalin, dan non-epinefrin, efek utamanya meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan membuka saluran nafas ya untuk non selektif alfa beta. Lalu yang B1 selektif ada dobutamin, ini untuk kontraksi, meningkatkan kontraksi jantung pada gagal jantung. Lalu ada B2 selektif, ada salbutamol dan terbutalin, melebarkan bronkus ya adik-adiknya ini pada asma dan PPOK. Alfa 1 selektif yaitu phenylephrine, meningkatkan tekanan darah dan mengurangi kongesti hidung. Jadi pada saat hidungnya tersumbat, dia juga akan membantu untuk pernafasannya lebih baik lagi sehingga kongesti hidungnya itu berkurang. Lalu ada obat jenis tidak langsung, ada amfetamin dan ephedrine maksud saya, yaitu untuk meningkatkan pelepasan non-epinefrin dan efek samping rangsang sistem saraf pusat. Nah, yang selanjutnya adalah obat penghambat beta ya, menurunkan aktivitas jantung. Ada propanolol, beta blocker non selektif untuk hipertensi, migrain, dan kecemasan. Ini memblok beta 1 dan beta 2 reseptor. Ada metoprolol, beta blocker selektif beta 1 untuk hipertensi dan gagal jantung, lebih aman untuk pasien asma. Ada atenolol, durasi kerjanya lebih panjang, diminum sehari sekali, ideal untuk kontrol tekanan darah panjang. Indikasi utama obat-obat ini yaitu hipertensi, aritmia, angina pectoris, pencegahan migrain, dan gagal jantung kongestif dengan fraksi ejeksi rendah. Jadi ini bedanya dengan obat yang sebelumnya adalah teman-teman harus punya hasil laboratorium. Jadinya bisa tahu mana obat yang diberikan pada pasien tersebut, yang penghambat beta ataupun yang adregenik. Dan ini dilakukan pada saat kolaborasi dengan dokter ya adik-adik ya. Lanjut. Obat kolinergik meningkatkan aktivitas parasimpatis. Nah, stimulasi reseptor muskarinik maksud saya, ini adalah obat untuk meniru kerjanya asetilkolin adik-adik ya, meningkatkan aktivasi sistem saraf parasimpatis untuk menghasilkan efek rest and digest. Istirahat dan cerna dulu nih artinya adik-adik ya. Ada 2 jenis obat, yang jenis pertama yaitu pilokarpin, obat tetes mata untuk glaukoma. Yang kita ketahui bahwa glaukoma ini pasti akan meningkatkan tekanan intraokular. Nah, obat ini menyebabkan konstriksi, jadi konstriksi pupilnya dan akhirnya menurunkan tekanan intraokular melalui peningkatan aliran yang keluar yaitu aqueous humor, itu adalah cairan mata ya, air mata tuh teman-teman ya adik-adik ya. Lalu yang selanjutnya ada betanecol, stimulan otot polos vesica urinaria untuk retensi urin non-obstruktif. Beda ya dengan urin yang sudah terobstrukti, berarti obstruktifnya yang harus kita tanggulangi. Kalau ini kasusnya adalah ototnya yang tidak bisa mengeluarkan atau membantu urinnya keluar dan mengosongkan vesika urinari. Jadi obat ini untuk meningkatkan tonus detrusor dan memfasilitasi pengosongan kandung kemih. Next. Nah, ini antikolinergik ya, menghambat sistem parasimpatis. Ada 3 juga jenis obatnya yaitu atropin, antagonis muskarinik untuk bradikardi. Ya, ini untuk meningkatkan HR atau heart rate. Terus untuk keracunan osganofosfat dan premedikasi anestesi ini juga bisa ya, karena tujuannya adalah meningkatkan denyut jantung dan mengurangi sekresi. Lalu skopolamin, antiemetik untuk mual dan muntah akibat perjalanan motion sickness, penetrasi baik ke sistem saraf pusat dengan efek sedatif. Ada ipratopium, bronkodilator inhalasi untuk PPOK atau obstruksi jalan nafas ya, memblok reseptor muskarinik di saluran nafas dan mengurangi bronkokonstriksi dan sekresi mukus. Perlu diketahui bahwa antikolinergik ini bekerja memblok reseptor asetilkolin. Kalau yang kolinergik meniru kerja asetilkolin. Kalau yang antikolinergik
menghambat atau memblok reseptor asetilkolin ya, mengurangi aktivitas parasimpatis dan menghasilkan efek berlawanan dengan kolinergi. Lanjut, kita akan membahas studi kasus yang kita juga akan diskusikan di kelas nih adik-adik ya. Studi kasus kita yang pertama itu tentang terapi anti epilepsi. Nah, sebagai seorang perawat, hal-hal yang perlu kita ketahui adalah kita coba lihat dulu ya, profil untuk pasiennya adalah laki-laki 30 tahun dengan diagnosis epilepsi vokal. Tadi ada jenis obat yang untuk mengatasi epilepsi vokal. Berarti kita ketahui bahwa obat yang diberikan pada pasien ini obat jenis untuk epilepsi yang vokal. Nah, itu wewenangnya dokter ya adik-adik ya. Kita hanya bekerja sama atau berkolaborasi untuk memberikan obat tersebut ya. Diketahui bahwa riwayat kejangnya 4 kali nih dalam sebulan. Manajemen yang harus perawat ketahui yang pertama adalah terapi farmakologi. Kita perawat memberikan valproat sodium 50 mg 2 kali sehari per oral misalnya ya. Itu juga sesuai dengan anjuran dari dokternya ya. Dimulai dengan dosis rendah dan ditingkatkan bertahap untuk mencapai kadar terapeutik yang optimal. Maksudnya kadar terapeutik adalah kadar yang betul-betul bisa menanggulangi pasien tersebut untuk mengatasi epilepsinya. Sekali lagi saya tekankan bahwa terapi ini berkolaborasi dengan dokter. Lalu yang kedua adalah monitoring ketat. Nah, ini mandirinya perawat nih adik-adik ya, monitoring ketat untuk pemantauan kadar obat dalam darah, fungsi hati dan jumlah trombosit secara berkala untuk deteksi dini efek samping hepatotoksitas dan trombositopenia. Nah, ini kegiatan mandiri yang dilakukan oleh perawat juga dikolaborasikan dengan dokter untuk pemeriksaan laboratorium ya adik-adik ya. Udah tahu nih hasil laboratoriumnya, jadi adik-adik sudah harus tahu bagaimana memonitoring ketat pada pemberian obat anti epilepsi. Lalu perawat juga harus mengevaluasi hasil. Kalau misalnya kejang berarti evaluasi hasilnya apa ya? Frekuensi kejangnya menurun dari yang 4 kali sesuai dengan kasus tadi ya 4 kali jadi 1 kali per bulan misalnya ya dalam 3 bulan terapi pasiennya ya menunjukkan kontrol epilepsi yang baik. Jadi harus ada penurunan. Ini juga harus dilakukan oleh perawat secara mandiri. Peran perawat yang selanjutnya adalah edukasi kepatuhan minum obat, pemantauan efek samping dan koordinasi pemeriksaan laboratorium rutin. Nah, yang kedua, studi kasus yang kita akan bahas di kelas yaitu adalah terapi antidepresan, adik-adik ya. Nah, kita ketahui bahwa data pasiennya di sini wanita 25 tahun dengan depresi mayor, gejala meliputi mood rendah persisten, anhedonia, ya ini adalah salah satu bentuk depresi. Jenis depresinya ada, terus pasiennya juga gangguan tidur dan penurunan fungsi sosial yang signifikan. Ini data pasiennya yang adik-adik harus pengkajian sebelumnya ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan ya? Tadi yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, kita harus berkolaborasi. Caranya gimana? Yaitu pemberian obat dengan sertralin 50 mg sehari sekali pada pagi hari ya. Ini jenisnya SSRI. Dosis awal konservatif untuk meminimalkan efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien. Lalu outcome terapi atau evaluasinya yaitu perbaikan signifikasi mood dan fungsi sosial karena pengkajian sebelumnya dia fungsi sosialnya tidak baik. Nah, dengan depresinya yang sudah kita tanggulangi bersama dengan dokter, yang sudah kita kolaborasikan dengan dokter, akhirnya outcome-nya yang kita harus tanggulangi apa? Yaitu perbaikan fungsi sosial ya setelah 6 minggu terapi konsisten. Lalu dengan penurunan skor Hamilton Depression Rating Scale. Jadi harapannya adik-adik sebagai seorang perawat harus ada nih pre dan postnya. Nah, pre-nya apa? Tanda dan gejala pada saat pengkajian kita harus punya data dari Hamilton Depression Rating Scale atau banyak macam ya teman-teman ya adik-adik ya untuk penilaian depresi. Nah, pada saat sebelum dilakukan intervensi atau sebelum dilakukan regimen terapi, apa yang terjadi? Karena kan di diagnosa medisnya depresi mayor tuh. Jadi kita harus nilai dulu sebelumnya, lalu pada saat beberapa minggu setelah post intervensi kita nilai lagi
terapi ini dengan Hamilton Depression Rating Scale ataupun yang adik-adik gunakan ya. Pertimbangan keperawatannya yaitu yang pertama harus edukasi efek samping ya. Adik-adik harus ketahui bahwa obat-obat antidepresan efek sampingnya udah pasti mual, insomnia, pusing pada minggu pertama. Ini harus diedukasi ke pasiennya adik-adik. Kalau tidak diedukasi mereka tidak akan mau minum obat. Jadi sebagai seorang perawat hal yang pertama dan diutamakan yang harus adik-adik lakukan adalah edukasi efek samping. Jadi bukan gara-gara obatnya jadi akhirnya mengakibatkan ini gitu ya. Jadi dijelaskan bahwa itu memang efek sampingnya Bu, dan ini hanya untuk dari minggu yang pertama saja. Lalu monitoring sindrom serotonin ya, agitasi, hipertermia, rigiditas otot. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Adik-adik pemahaman mekanisme kerja, adik-adik mahasiswa keperawatan harus menguasai mekanisme kerja dari obat ya, indikasi dan kontraindikasi setiap kelompok obat untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas. Hanya untuk bisa menjadi perawat itu nggak cukup tahu obatnya ini, tapi adik-adik juga harus memahami mekanisme kerjanya. Karena kalau misalnya adik-adik nanti menjelaskan efek samping, pun harus juga paham tentang mekanisme kerjanya ya. Ada vigilansi efek samping, mengenali, mencegah dan mengatasi efek samping obat juga merupakan kompetensi kritis dari seorang perawat untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan keselamatan pasien. Lalu aplikasi evidence-based practice sebagai seorang perawat yang bekerja bersama dengan manusia, ini harus diterapkan ya adik-adik ya. Kita harus memiliki pemikiran atau pemahaman untuk belajar lagi terkait dengan studi kasus yang memberikan konteks nyata untuk pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Karena kita bekerja bersama dengan manusia atau bekerja untuk manusia, jadi kita harus mengintegrasikan pengetahuan farmakologis dengan praktik keperawatan secara holistik. Lalu pembelajaran berkelanjutan ya adik-adik ya. Harus banyak belajar terkait jurnal terkini untuk memungkinkan adik-adik tahu atau update pengetahuan farmakologi seiring perkembangan penelitian dan guideline praktis klinis terbaru ya. Sumber pembelajarannya banyak ya di jurnal-jurnal, adik-adik bisa baca di PowerPoint saya. Selanjutnya, berikut adalah video yang saya sudah buat terkait dengan pembelajaran pemantik untuk farmakologi kita yang kita akan pelajari di kelas nanti untuk anti epilepsi, anti Parkinson, dan obat neurotransmisi. Harapannya adik-adik bisa lebih banyak belajar lagi dengan hal ini karena seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa seorang perawat harus mengetahui dan memahami terkait dengan farmakologi untuk bisa berkolaborasi dengan dokter dan bisa memberikan edukasi yang baik kepada pasien-pasien kita. Segitu saja mungkin video yang saya buat hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam bela negara.